di Bali pada umumnya. Dan juga Adun Agung Rama, salah seorang kreator seniman muda kita, pendiri dan pengembang dari Sanggar Tari Pancar Langit. Nah, sebelum yang lanjut, yang mau cek modulasi teman kepada rekan-rekan. Kepada rekan di bidang kesenian, barangkali ada yang sudah mengikuti rapat ini, coba disampaikan teman suara Om saya apa Swastiastu, Pak Kadis. Oke. Swastiastu. Yang Oke, dari sampun. kesenian, nggih, sampun Pak Kadis. Oh iya. Sampun didengar nggih? Sampun Pak Kadis. Jelas. Nggih, Raris, ring kenten. Ring bidang dokumen Bu Manindra. Ya, Silakan Bu Manindra. Kita mengikuti dari ruangan dan juga Bu Bungmas Sastra. Dibuka suaranya Bu. Oke. Oke. Pengedean aja mungkin jalani. Oke. Raris. Di bidang adat pun bisa didengar. Om Swastiastu Pak Kadis, siap mengikuti supaya rumah. Oke. Kemudian di bidang senian, ampun, sejarah Diki, kemudian dokumen, ampun, dan di bidang adat, ampun. Tiangkat cuma 5 menit nih, tiangkat 5 menit untuk biar lebih jelas lagi.
Nggih, yang kembali lagi. Jadi mohon maaf atas kurang kentan niki karena ada satu dan lain hal. Jadi yang mohon izin nggih, pengelisen yang buka masker nggih. Enggak buka dia. Nggih, Mbak mesti jaga jarak. Jadi teman-teman di rumah atau yang work from home juga dapat mendengarkan apa yang dia sampaikan. Untuk tahun 2021 ini kita akan mengajukan hanya beberapa dari calon penerima anugerah kebudayaan. Kita hanya mengusulkan beberapa karena kita sangat terbatas, sedang mengalami keterbatasan gitu. Yang kira di seluruh pemerintah daerah juga situasinya sekali niki gitu. Tetapi kita mencoba untuk menyikapi untuk supaya kita tetap dapat menyampaikan atau mengajukan calon-calon maestro-maestro kita di bidang seni sehingga mendapat fungsional dan juga ada dokumentasi terhadap karyanya. Karena kalau kita alami sama, kita rasakan bahwa kita ini di Bali, Badung adalah gudangnya penggerak dan pengembang kebudayaan Punike. Jadi biar tidak ada lagi mungkin setelah niki dari rekan-rekan seniman di kawasan khususnya ada kok saya tidak diajukan, coba dulu untuk kita ajukan gitu. Mudah-mudahan dari sini ini merupakan momentum sehingga tahun berikutnya lebih banyak lagi seniman-seniman kita berkarya dan berkreasi itu dapat digerah kebudayaan Indonesia. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan memutar video sosialisasi kegiatan ini yang bersifat tutorial kriteria tentang kalau untuk latar belakang dan tujuannya. Jadi secara singkat seperti itu, bagaimana para seniman-seniman atau yang sudah berkarya dan memiliki reputasi di tingkat nasional dalam bidang pengembangan dan pelestarian budaya mendapat pengakuan. Dan di lain pihak ada dokumentasi terhadap karya-karyanya sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu, kepada generasi kita selanjutnya. Nah, ini kurang lebih tujuan besarnya. Kemudian ada dua kategori utama, yaitu satu dari Bapak Presiden, yaitu Bintang Mahaputra, dan Bintang Adi Pradana, ada 3 kategori, ada 3 klasifikasi, dan juga ada anugerah kebudayaan. Jika ada 7 klasifikasi, ada 7 antara lain dari segi kategori pelopor, kategori pelestari, kategori anak dan remaja, kategori pemerintah daerah, dan beberapa kategori itu pun mengelompok malih. Nah, nanti kita akan mencoba mengidentifikasi nanti untuk yang akan kita ajukan ini, yaitu yang pertama tentu adalah pemerintah Kabupaten Badung sebagai salah satu kategori. Yang kedua adalah kepada maestro kita, Ibu Gusti Ketut Kaler sebagai pencetus Trihita Karana. Kemudian yang selanjutnya adalah Ampura Gusti Ngurah Widya sebagai salah seorang maestro topeng dan dari Sanggar Pancar Langit. Jadi kita akan mengajukan 4. Nah, sebelum Tiang sampaikan videonya, Tiang mohon izin. Jadi Niki Tiang akan setelah sosialisasi Niki kita akan menyampaikan kepada akan mendatangi para seniman yang akan kita ajukan Niki untuk kita bercerita dalam hal untuk kita membuat narasi daripada perjalanan beliau. Jadi dia akan tugaskan untuk seksinya Ibu Sari, seksi sejarah, seksi sejarah akan mengerjakan portofolio atau dokumentasi pemerintah Kabupaten Badung. Jadi mulai dari masa ke masa nih, coba kita lihat 10 tahun terakhir dari kepemimpinan Agung Diagung, pengembangan budayanya, mulai dari visi misi dan sebagainya. Kemudian untuk Pak Lambang Lurah untuk mengerjakan atau membantu membuat narasi dari ide almarhum Gusti Ketut. Catat teman-teman di sejarah dan cagar budaya. Nah, yang ketiga
untuk Pak Madewasita itu akan membantu mengerjakan dokumen dari ide Gusti Ngurah Widya. Nah, sementara untuk Sanggar Pancar Langit mandiri Dumun, tapi nanti tetap kita bekerja sama, kita bekerja sama. Demikian pengantar dari kami. Nah, selanjutnya untuk anak dan remaja, yang tugaskan kepada Ibu Teman Indrawati, PLT Kabid Dokumen, untuk menggali dan mengajukan anak-anak kita, remaja kita yang berusia 10 sampai 18 tahun yang akan diusulkan sebagai penerima anugerah kebudayaan Indonesia. Karena banyak anak-anak kita ini yang betul-betul sudah berkarya. Ada dalang cilik dan sebagainya. Nah, sudah barang tentu dibantu oleh bidang kesenian. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai video tutorial untuk kita pahami bersama. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas, pengampu bidang kebudayaan tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia, serta Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya di seluruh Indonesia. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan terkait syarat, kriteria, dan mekanisme pendaftaran kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Sebelum mengajukan calon penerima Anugerah Kebudayaan, terlebih dahulu harus diperhatikan mengenai kriteria dan persyaratan dari setiap kategori. Yang pertama, untuk penghargaan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yang terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu Bintang Mahaputra, Bintang Budaya Paramadharma, dan Satya Lencana Kebudayaan. Berikut kriteria dari masing-masing jenis. Yang pertama untuk kriteria calon penerima Bintang Mahaputra. Yang pertama, berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Yang kedua, pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, kriteria calon penerima Bintang Budaya Paramadharma. Yang pertama, berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan, dan membina kebudayaan bangsa dan negara. Yang kedua, pengabdian dan pengorbanan di baik kesenian, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional. Kemudian kriteria calon penerima Satya Lancana Kebudayaan, yaitu memiliki jasa besar di bidang kebudayaan pada umumnya, atau dalam suatu lapangan kebudayaan tertentu pada khususnya. Adapun persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk kategori gelar tanda kehormatan adalah sebagai berikut. Yang kedua, untuk penghargaan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu ada kategori pelestari, kategori pelopor dan pembaru, kategori anak dan remaja, kategori maestro seni tradisi, kategori lembaga yang meliputi pemerintah daerah, kementerian dan BUMN, dan kategori media. Kriteria umum untuk seluruh kategori penghargaan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu yang pertama, memiliki integritas untuk menggali, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan karya budaya Indonesia. Yang kedua, memiliki prestasi kekaryaan kreatif yang menonjol, baik secara lokal, nasional, maupun global. Yang ketiga, berkiprah di salah satu dan atau beberapa bidang kebudayaan. Yang keempat, menunjukkan konsistensi, komitmen, loyalitas, dan kontinuitas di bidang kebudayaan yang ditekuni. Yang kelima, memperlihatkan kepedulian pada kemajuan bidang kebudayaan yang ditekuni dan berkontribusi pada peningkatan apresiasi kebudayaan di masyarakat. Dan yang keenam, memberi kontribusi positif bagi generasi muda dan masyarakat. Sementara untuk kriteria khusus pada masing-masing kategori adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kategori pelestari yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu komunitas dan perorangan. Untuk kriteria pelestari, melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya atau mempertahankan keberadaannya dan beraktivitas dalam bidangnya minimal 10 tahun. Kemudian untuk kriteria pengembang, mengembangkan sesuatu karya yang hampir punah dengan cara memodifikasinya dan beraktivitas dalam bidangnya minimal 10 tahun. Kemudian untuk kriteria pendokumentasi, melakukan pencatatan penggalian atau pelestarian atau pengembangan yang lengkap dan layak untuk dipublikasikan dan beraktivitas dalam bidangnya minimal 10 tahun. Kemudian untuk kriteria peduli tradisi, yaitu memperhatikan tradisi dan budaya suatu komunitas dan beraktivitas dalam bidangnya minimal 10 tahun. Adapun persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk kategori pelestari, baik jenis komunitas maupun perorangan adalah sebagai berikut. Dan buku rekening dari PPP karyanya. Yang kedua, kategori pelopor dan pembaru yang juga terbagi ke dalam dua jenis, yaitu komunitas dan perorangan. Pertama, kriteria pencipta, yaitu satu, seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua, berkarya di bidang kebudayaan yang ditekuni sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang ketiga, karya yang diciptakan memiliki kualitas nilai-nilai kepeloporan, serta mendapat pengakuan di tingkat nasional dan atau internasional. Kemudian untuk kriteria pembaru, yang pertama, seseorang yang membuat atau menciptakan karya baru di bidang kesenian dan perfilman, dan hasilnya berdampak luas dan memberi manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, menunjukkan konsistensi, komitmen, loyalitas, dan kontinuitas di bidang kebudayaan yang ditekuni sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang ketiga, karya yang diciptakan memiliki kualitas nilai-nilai kebaruan serta mendapat pengakuan di tingkat nasional dan atau internasional. Kemudian untuk kriteria pelopor, yang pertama, seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama-sama membuka jalan, atau merupakan salah satu yang pertama, atau sebagai pionir suatu genre dalam kesenian dan atau perfilman. Yang kedua, karyanya sangat penting dan cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya karena dampaknya yang luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat. Adapun persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk kategori pelopor dan pembaru, baik jenis komunitas maupun perorangan, adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, kategori maestro seni tradisi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berusia di atas 60 tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 35 tahun. Yang kedua, memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuni. Yang ketiga, kelangkaan seni tradisi yang ditangani atau ditekuni adalah sesuatu yang unik atau khas, langka, atau hampir punah. Yang keempat, melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda. Adapun persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk kategori maestro seni tradisi adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang kelima ada kategori anak dan remaja dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, batas usia antara 10 sampai dengan 18 tahun. Yang kedua, memiliki wawasan dan pemahaman yang luas tentang kebudayaan dengan membaca buku-buku tentang kebudayaan, mengenali cerita rakyat atau peribahasa, adat istiadat, mengenali hal-hal yang tabu, memahami kearifan lokal, dan memiliki kemampuan berbahasa ibu. Yang ketiga, aktif dalam klub kesenian atau budaya tertentu dan atau mengikuti aktivitas budaya seperti mendengar ceramah atau seminar budaya, program radio atau televisi yang menyajikan acara-acara kebudayaan. Yang keempat, mampu memotivasi orang lain untuk ikut aktif mengembangkan kesenian atau budaya daerah melalui berbagai saluran tertentu sekaligus menyosialisasikannya. Yang kelima, ikut melestarikan nilai-nilai budaya dengan mengembangkan, mengubah, dan atau menciptakan. Dan yang keenam, memiliki prestasi di bidang kebudayaan dan dapat dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan. Adapun persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk kategori anak dan remaja adalah sebagai berikut.
Kemudian yang keenam ada kategori lembaga yang mencakup pemerintah daerah, kementerian atau lembaga dan BUMN dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kebijakan yang menjamin terciptanya iklim yang kondusif untuk pelestarian kebudayaan yang meliputi terbukanya kesempatan yang luas, memfasilitasi dan memberikan perlindungan dan arahan bagi pelaku budaya. Yang kedua, memiliki program jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang pelestarian kebudayaan yang berkesinambungan. Yang ketiga, memiliki pendataan, inventarisasi, dan pendokumentasian beragam seni budaya. Yang keempat, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi potensi kebudayaan dan aset potensial yang belum tergali. Yang kelima, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kebudayaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Adapun persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk kategori lembaga adalah sebagai berikut. Fotonya Pak Bupati ada kayak ya. Nomor rekening kan nomor rekening Pemda. Kemudian yang terakhir ada kategori media dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki program bertema. Nika untuk sosialisasi program para pengusir maka sami jadi antara kriteria dan persyaratan masing-masing calon penikah. Nah, lebih lanjut coba kita saksikan satu video lagi mungkin secara singkat untuk lebih meningkatkan pemahaman nggih. Niki mengenai ini ke anugerah kebudayaan penikah gitu. Oke, coba kita tonton. Klik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya di seluruh Indonesia. Selamat datang dalam pertemuan sosialisasi Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Bapak dan Ibu, pada sesi ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia beserta kategorisasinya di dalam penghargaan ini. Peserta sosialisasi yang kami hormati, Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan di bidang kebudayaan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada individu, kelompok, dan atau lembaga yang memiliki konsistensi ya, di dalam berkontribusi, berprestasi, dan berdedikasi tinggi di dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan, baik yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam rangka untuk membangun jati diri dan menguatkan karakter bangsa Indonesia. Program ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2012. Ya. Sejak saat itu juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen menyelenggarakan Anugerah Kebudayaan Indonesia setiap tahunnya. Calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia yang dapat diusulkan antara lain ya, budayawan, kemudian seniman, baik itu penari, perupa, koreografer, seniman musik, dan komposer. Termasuk juga diantaranya sastrawan, sejarawan, antropolog, arkeolog, lembaga, komunitas, dan seluruh pihak yang telah berjasa dan berdedikasi tinggi secara terus-menerus dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan, baik terhadap budaya benda atau tangible maupun budaya tak benda atau intangible. Nah, tentunya sebagai sebuah prestasi dari calon-calon penerima anugerah tersebut harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan pada masing-masing kategori. Anugerah
yang diberikan kepada tokoh ini menjadi sangat penting. Bukan hanya pada karyanya yang dihasilkan, akan tetapi lebih dari itu, yang lebih penting lagi adalah pada proses pencapaiannya. Ada dua jenis penghargaan yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang pertama adalah terkait dengan penghargaan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu tanda kehormatan Bintang Mahaputra, tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma, dan tanda kehormatan Satya Lancana Kebudayaan. Penilaian terhadap tokoh yang menjadi calon penerima gelar tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia dilakukan melalui dua tahap. Tahap yang pertama, tokoh-tokoh tersebut diseleksi dan didiskusikan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui surat keputusan menteri. Yang kedua, atau tahap kedua, hasil seleksi usulan calon penerima kemudian ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut akan memverifikasi usulan dan memberikan pertimbangan kepada Presiden. Apabila telah disetujui oleh Presiden, penerima penghargaan gelar tanda kehormatan akan ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diatur di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Penghargaan yang kedua adalah penghargaan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu kategori pelestari, kategori pelopor dan pembaru, kategori anak dan remaja, kategori maestro seni tradisi, kategori lembaga, mencakup pemerintah daerah, kementerian atau lembaga mitra, dan BUMN, dan kategori media. Melalui program ini diharapkan masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya akan lebih mengenal para tokoh budaya atau figur yang dapat diteladani, dijadikan contoh dan sumber inspirasi baik dalam tataran pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku. Dan bagi para penerima anugerah kebudayaan itu sendiri diharapkan juga akan lebih termotivasi dan terpacu untuk beraktivitas dan terus berkarya serta berkreativitas, menebarkan manfaat serta hal-hal positif bagi kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sekian untuk sesi pengenalan tentang anugerah kebudayaan dan kategorisasinya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Salam. Nah, lanjut yang terakhir Niki, salah satu hasil yang didokumentasikan tahun 2019. Oke. Tak itu tak usah. Ini profilnya begini. Profil ya. Niki, klik coba. Klik dari di sini. Remaja. Klik enter. Niki. Jadi sebenarnya kemudian kayak kemudian. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya Bapak Ibu nih penggelisir titiangan ini kepakaran penggelisir titiangan ini dengan beliau ini ndak kalah. Coba niki wajan ya bos. Coba kita bersama niki dokumentasi yang memperoleh tahun 2019. Nggih. Ki Entusias Mono niki dia satu ketika dalam satu pemerintahan tahun buat renyak saat lihat ulah
Tiba-tiba di tengah-tengah ia berdiri dari tempat tujuan lalu serta-merta menghajar wayang rasa setinggi sampai 2 meter. Wayang itu pun diajar habis hingga babak belur. Dilempar oleh sang dalang kara. Niki dia sempat jadi bupati niki. Ente Susmono niki. Ya. Nah, jadi nanti Titiang jago ngiring penglisirnya Tugong Rama membuat cerita beginilah narasinya. Mungkin ya 5 sampai 10 halaman. Mulai dari masa kecilnya, filosofi masa kecil dan karyanya dan kemanfaatannya gitu. Karena betul-betul Len Titiang bahkan kita semua umat Hindu orang Bali itu cerita karena niko nabi itu sudah falsafah, namanya falsafah pandangan hidup gitu. Kenge yang masa saking ide nalingsir, kemudian dari ide topengnya dumun niko betul-betul topeng kayak terasari gitu nih. Dia masa kecil kan kesal pun macet reng gitu. Menin reng di bagian atas karya di kantor gubernur ya kan menin reng di luar. Itu. Jadi kemudian banyak lagi petualang-petualang yang disampaikan gitu. Nah, itu kita buat ceritanya sehingga nanti mungkinlah akan dia masuk menjadi dokumentasi daripada para pakar nanti aku nanti karya-karyanya dibuat cerita. Jika barangkali ya nanti akan yang berikan akan yang share kepada Ida kali ketiga nanti kita bisa untuk sama-sama menyusun naskah seperti ini. Termasuk yang akan berikan juga kepada yang share kepada Bu Mangindra, PLT Kabut Dokumen dan juga di bidang kesenian agar kita bersama-sama mungkin kalau ada barangkali seniman kita, maestro kita mau ikut silakan. Nanti kita bantu bentuk tim di bidang kesenian nanti barangkali ada satu orang yang kita batasi. Nanti kalau ada lagi yang akan kita ajukan, tapi memang kita harus bantu buat portofolio atau dokumentasinya. Kita akan bantu. Demikian kurang lebih yang dapat yang sampaikan. Jadi Diki tidak lepas dari betul-betul apresiasi Titiang, apresiasi kami secara pribadi dan secara lembaga atau dinas terhadap apa yang sudah ditorehkan oleh pengisir satu Yunamange telah berbuat dan berkarya melalui Haji Dumun mewarnai dalam hal kepakaran dalam bidang seni karena kita akui dengan senilah masyarakat itu menjadi bisa rukun, bisa harmonis dengan lingkungan, apalagi seni di Bali tidak lepas daripada ritual keagamaan. Jadi sudah menyatu dalam agama, adat dan budaya, reste dan sastra di Bali. Ini kan dapat yang sampaikan. Jadi mulai hari Rebo kami akan turun ke lapangan ke Puri Selasbang nanti untuk kita bantu mendokumentasikan, menyusun. Ini jadi yang bagi, yang pastikan seperti yang sampaikan tadi, Ibu Bu Sari juga akan mengumpulkan, mengompilasi dalam kategori pemerintah Kabupaten Bandung. Jadi tetap di seksinya Ibu Nika agar bekerja, kerja Nika coba buat suatu rangkaian cerita dan file-filenya. Mulai dari visi misi pemerintah Kabupaten Bandung, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, termasuk prioritas pembangunan di bidang keempat, yaitu adat, budaya, seni, dan agama. Itu karya yang monumental dari pemerintah Kabupaten Bandung yang dasar. Dan juga dari pengelisir Kesami nanti untuk adu ide almarhum ikut kalian itu akan oleh satu seksi, yaitu seksinya Pak Lanang, gambar budaya. Dan juga untuk di bidang pelestarian gambar budaya. Pak D. Warsito. Nah demikian dengan penyampaian dari kami, nanti sambil jalan kita melengkapi dan kita pastikan minggu depan ini sudah selesai dokumentasinya untuk kita coba input di aplikasi AKI Nike. Kita coba input. Tetapi di lain pihak mohon kepada calon yang kita ajukan ini melengkapi antara lain
fotokopi KTP, scan, kemudian NPWP, kemudian nomor rekening, kemudian juga piagam-piagam. Nah, dan sudah barang tentu mungkin ada foto, gitu. Dan sana di yang itu ada foto-foto yang disajikan. Nah, ada foto-foto yang memang dituangkan, nah, sedikit dalam. Ini yang share, silakan dilihat. Foto pada saat berkreativitas. Dan ada banyak lagi, ini banyak yang masuk tahun 2019. Ini tidak dibatasi, jadi siapapun yang masuk ke Teria, Nah, untuk selanjutnya yang berikan kesempatan untuk bercerita awal ke tokohannya, tadi kepada tokohannya untuk layak kami ajukan. Mungkin mulai dari penginsir Niki, dari Atu, dari Saudara Lakyo mewakili almarhum Betara Hutan ke tokohannya. Silakan nanti bergilir sampai ke figur apa. Lihat nih gitu. Sekaligus penghargaan untuk hari ini bisa membawa misi puasanya salah satu daripada yang sendiri yang orang Pemda. Nah, ini yang tadi sudah lihat. Demikian dia masih membutuhkan kepastian dia posisi sama halnya yang pengalaman bahwa sinopik inovasi pelayanan publik Kemenpan Negeri terus terang saja Festival Budaya Pertanian akan didirikannya. Itu masukkan satu pertama untuk Bandung dia yang maju. Yang lain tak tahu mungkin yang mencoba internal tapi aja tapi ya waktu itu 200 peserta ikut dan kita masuk tahun 9. Setelah yang kedua kita duduk bersama wartawan itu dari kesehatan. Pengalaman kita akhirnya membagi pasar sampai masuk di mana sesuai dengan nanti biasanya kisi-kisi yang sudah disiapkan ini kita cocoknya di mana juga harus kita pertimbangkan. Kalau tadi maestro clear kriterianya jelas sekali maestro clear. Kalau beliau kreator clear sudah yang di posisi mana nih mau masuk kompor. Nah, udah itu karena dia tadi videonya seperti ini, yang mau saya nggak di screenshot. Sehingga dibaca bukan yang lewat itu cepat sekali. Kriteria dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah di screenshot, yang tahu masuk di kompor misalnya. Nah, kemudian sudah barang itu yang kedua ada strategi. Strategi nanti setelah melihat dari nanti akan oke. Terima kasih yang maksud strategi. Bagaimana kita kata-kata diajak berbobot sedikit lah untuk membahasakan dari setiap tokoh yang ada. Kebetulan ya terus terang saja untuk berikan panel kami sudah ada beberapa dokumen yang mendukung. Pertama ketokohan beliau. Dan statement beliau untuk diketahui pendidikan almarhum di Kalian itu hanya sekolah guru bawah SPB setingkat SMP, tapi mampu melahirkan karya yang monumental yaitu pendidikan karangan. Satu diskusi menarik, nanti kita bisa dimasuk di narasi mungkin. Tim Fakultas Sastra Universitas Udayana memiliki
membuat penelitian, yaitu biografi intelektual almarhum Ibu Sri Kaler. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa kok bapak saya almarhum itu dikategorikan biografi intelektual? Secara akademis dia hanya SMP. Nah, justru di situ pertanyaan yang menarik katanya. Dalam posisi kedudukan dia itu paradok. Anak SMP mampu menghasilkan karya yang monumental. Kalau saya mengambil profesor doktor, itu linier, bahwa biasa. Yang tidak biasa inilah. Hal seperti ini kan bisa ada yang antagonis ya. Nah, ini adalah salah satu strategi, itu satu statement ya, yang dari sendiri dari tim penelitinya, ada 5 orang. Yang kedua, almarhum pernah mengatakan, karena beliau merasa pendidikan formalnya anak SD sekolah guru bapak, beliau menyatakan saya ini adalah tamatan Universitas Balai Banjar. Mahal guru saya yang dagang, tambahkan, dalang, perginal, guru kawin, kemudian serati, petanda, itulah mahal guru saya. Praktek kerja saya ikut terlibat dalam kehidupan. Sehingga orang menilai bahwasanya ciri khas karakter beliau menulis jarang mengutip orang kan katakan karena menyusun buku biasanya mengutip lontar banyak sekali, literally. Kalau beliau enggak, sedikit saja, tetapi mampu diimprovisasi dan aktual. Nah, itu cirinya. Yang Gus liunan tapi yang monton yang dikutip entah literally, tetapi tidak bisa diaktualisasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri khas beliau selalu merendahkan diri. Di setiap tulisan beliau selalu menulis bahasanya ini semacam sumansih waluyane atau pemiber asal buku. Kemudian selalu memberi ruang publik untuk bisa berdiskusi. Ini sumbangan tidak seberapa, karena para pakar yang menentukan. Lalu membuka ruang yang itulah ciri-ciri khas daripada karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau terdiri. Beliau mengasuh 3 rubrik lima agama Hindu, betul-betul tercecer tentang adat Bali dan simbol sastra Bali. Di Bali Pos, bayangin seminggu itu nulis 3 deadline terus. Karena beliau sehat adalah biasanya bangun jam 4 pagi, mesin ketiknya bunyi, beliau sehat. Nah, beliau deadline, yang tulisan seminggu, mengasuh rubrik, yang ngetes case pertama. Kecil, putih, sebesar-besar, Bali Pos. Honor, nanti makin, dan bentar biasanya royalti dan lain sebagainya yang mengatakan. Nah, dari mana? Yang berapa kecil, yang berstudi saja, tidak ada yang berminat, sehingga dokumen menumpuklah. Ya. Itu ciri-ciri khas daripada beliau seperti itu. Hingga beliau itu melahirkan tulisan butir-butir tercecer tentang adat Bali, itu sekitar 180 tulisan, belum lagi tulisan lepas. 180 tulisan di orang itu sudah dibukukan 2, masih sisa ada dokumen, makanya yang perlu secara pribadi nanti ngomong dengan Bapak. Ini cocok sekali untuk pegangan para mendesa. Atau ini bisa kita lihat. Hak terbit ada di Bapak, tapi royaltinya di kami. Saya punya 180 tulisan dalam waktu. Ini naskah aslinya. Nah, itu yang mau terbitkan, betul-betul tercecer tentang kata. Napi ke artinya cantik, napi ke mulai napi ke sumber, napi ke sawe, napi ke tali kuno, napi ke campur, napi ke nyemuka. Istilah-istilah yang sekecil-kecil seperti itu 180 bayar. Kalau tidak mengikut pemikiran yang luar biasa dan teliti tentang kehidupan sosial di masyarakat, 180 istilah adat budaya, makanya disebut butir-butir tercecer tentang supaya dengan jelas. Nah, itulah satu di antaranya tulisan beliau adalah cerita. Bulu teben, mengalang ulu, boleh daun.
ahli hukum, tapi seperti istilah seperti itu, istilah di pertanian, istilah di pesantren, istilah di kajian, istilah di adat budaya dan lain sebagainya, di teritorial, istilah di laut dan lain sebagainya. Latihan mengenai itu. Kemudian karya-karya besar beliau memang diantaranya adalah tentang mental kan. Sudah mental, bahkan sudah yang mengelola Pak Gubernur beberapa kali sudah presentasi di forum internasional dan belum lagi yayasan karena komitmen mempastikan gerak karena nomor kepada organisasi dukungan organisasi pariwisata dan lain sebagainya. Keinginan terakhir kami sebenarnya adalah membuat museum Tri Dataran. Rumah kami sebut Jero Bakungan Tri Dataran Heritage House. Tapi belum terwujud karena Pak Bupati sudah terima proposalnya harus terwujud di rumah. Justru rumah kita sederhana pun sudah masalah. Justru paradok dari kesederhanaan seperti itu menghasilkan karya. Itu kata seperti itu mungkin yang tak coba. Dan beliau menulis dengan nama sama. Arya Utara Musuh. Arya itu stick, Utara itu kaler, Musuh itu ketut. Arya Utara Musuh, stick ketut. Arya Wujud Lord. Dua nama. Arya Wujud Lord, Arya Utara Musuh. Dan banyak pengumuman beliau. Surat pembaca. Kalau dulu dialog kan surat pembaca dari Bani Pos itu tanggapan dan lain sebagainya. Nah, Tri Dataran begitu dimasukkan ke undang-undang pariwisataan oleh Pak Gede Ardike. Pak Gede Ardike teman Menteri Pariwisata almarhum. Begitu dimasukkan ke undang-undang pariwisataan oleh masyarakat di luar Bali ditolak. Wah, kok istilah Hindu masuk? Istilah Hindu masuk. Berita karenanya dihapus, tapi substansinya masuk. Nah, dia sebagai ahli waris beberapa kali sudah ikut seminar terkait dengan undang-undang pariwisata. Yang juga ikut di karena tahu Yayasan Tri Dataran, akhirnya dia dikenal menjadi asesor. Itu yang bisa sampaikan mengenai strategi. Pas. Nah, kemudian terkait dengan strategi Pemda Bandung yang ada orang di dalamnya juga. Bupati juga dulu menulis pusaka budaya bahasa Inggris juga ada bukunya itu adalah dokumen Bandung itu sangat concern. Selain visi, dokumen visi dan lain sebagainya dari Pak Agung Dewa, Pastor dan lain sebagainya. Studi sekarang di misi keempat dan lain sebagainya silakan. Nah, setidaknya juga dia juga melahirkan satu karya besar di sekitar festival budaya kota itu bagian daripada penguatan budaya di sektor. Nah, agriculture juga agriculture adalah pertanian hutan dan gunung adalah ibu daripada pertanian lah ibu daripada budaya dan hutan. Itu yang dia dapat sampaikan. Mudah-mudahan harapan bisa saya sampaikan. Di dalam yang perlu kita coba ya gimana memasak mungkin bisa yang nah karir politik dia pernah anggota DPR. Dan terakhir beliau adalah anggota PRS. Tulis permusyawaratan rakyat. Di anggota beliau masih tersimpan ini. Beliau itu SK-nya dari Besle istilahnya di mati terapi sekali. Berkala dan lain sebagainya. Pas sampai sekarang
itu kan buku kerja beliau kerja agenda hari ini jam makin sih beberapa tapi yang terpenting yang ini yang sama pernah berikut rombongan kesnya berbeda kata juga sama si yang depok sama lupa dan rombongan yang baru bangsa jadi dokumennya cukup lengkap dengan berbagai piagam penghargaan. Beliau dosen luar biasa di Polda Sastra, Polda Teknik, Polda Kedokteran. Udayana kayak ini. Ya. Udayana. Banyak sekali piagam dari Oke, tinggal Ika dicatat, dinarasikan dan dicatat. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalan ceritanya. Dan apa yang nanti sampaikan Niki, sampun juga kita rekam. Dan Niko sebagai start awal nanti kita tugaskan teman-teman untuk mengetik Niko penyampaian beliau. Nanti guntingan koran yang berkaitan dengan video pertempuran. Pada saat beliau meninggal, in nomor yang mesti tetap kalian budayawan berotak berian konsisten dan nyaris. Robi Gusti Murah Bagus, guru besar sastra menyebut, cerita kerana itu tidak ada di lontar muncul dari diri. Ya kasih tanda-tanda merah. Berarti ketelitian Niko diwariskan kepada putra bungsunya berarti. Nah, entah gimana, dia kan dulu kita fanatik sekali di SMA 1 itu harus menpaspal gitu. Tadi dia tak paspal dulu ya, tapi entah kemana, entah gimana, setelah ini pertanyaan dan naik festival budaya pertanian. Pertanyaan itu. Nanti mungkin gennya ya. Iya. Yes, semua itu atas tentunya penyampaiannya, penjelasan singkatnya nanti kita akan tuangkan ke dalam naskah, petikan naskah. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan oleh teman-teman, oleh kita semua. Dan lanjut kita akan dengarkan penyampaian awal dari maestro kita yang kedua, Gusti Murah Widya, untuk kita dapat merekam. Mudah-mudahan ini terekam ya, rekan kami Kadek, kita rekam untuk sebagai start awal daripada narasi yang akan kita tuangkan. Silakan untuk terus. Om Swastiastu. Jadi, pertama, teman-teman semua, request semoga kakak posisi, tapi kita bantu, untuk kita boleh formal, kita datang lagi. Sampai itu, tapi aku berikan terakhir satu itu, malah jangan bisa semua, tapi malah mau kakak sendiri yang harus sebut mobil, tapi yang kita rencanakan berhasil. Kembali tadi yang begini merasakan mereka dalam diri pun akan sedikitnya satu nabi cara belajar berhasil. Dia tuh yang benar resep tak kotak. Kalau buruk berhasil kan mereka tapi jangan pun yang resep jangannya Bali tulis sering dakek. Tapi mana berhasil kan bersih. Resep di jauh bangun pilak kelas pun nak ada minum ada dulu itu waktu kelas tapi yang laris mulai tahun 65 yang sampun belum terlalu kesenian topeng atau yang isu topeng tahun bisa nak di jeroan tiang nak sering nonton anak pulau polisi-polisinya kayak sekarang bukti, makanya buruk-buruk itu nanti yang tukang tulis, tukang rapor, bisa punya apil, habis yang memperhatikan diri di yang sarang legal, dengan di pura, bos legal itu aja, akhirnya pendukung harus untuk melanjutkan tentang bagi-bagi yang perayaan.
kamu mikirnya tutup mikirnya ampun makna ayunya tapi rasa nanti yang mudah no dengan pembimbingan ini yang mudah satu sampai medano dan pendukungnya boleh jangan bakalnya pola dan doetan ya sih dan ini damang hari ciri-ciri dan dia pola tapi ini sampai pun buat desa pun buat desa pun kan mau asal mau bikin lakiu mau tapi kan akhir kebatuan mau apa di mana kebun yang di dalam bon ini yang boleh banyak berbunyi tanpa ada ada pembelian legal selingkah di pajak legal so di penulis kita tahun 73 ada festival topeng tahun 73 nih kan tahun 73 festival topeng Ajab yang ada waktu itu pun punya grup tahun 69 punya grup Prembon Carang Sari belum Topeng Cukai Prembon Carang Sari grup wakilnya yang mewakili camat Petang itu tadi juara 1 di Petang mewakili Bandung juga yang juara 1 wakil ke provinsi Topeng yang juara 1 dalam di provinsi mulai juara 1 ini Kutake narau jadi Kutake napilah itu mau yang paling berbiak mempelajari diri sendiri baik di apa tadi katanya ini waktu kalian bisa memutus sistem itu menjadi banyak begitu semua waktu saja bisa sebagai cerita dan sudah dijelaskan tahun 74 itu oleh pemerintah Bali Topeng harus membuka bapak tapi dia juga memilih karena bapak dia menjadi banyak anak bentrok menjadi ini gitu yang putih lagi mana yang baik yang bisa dan yang punya harus ide sendiri bagaimana pementasan itu begitu dalam diri dia sendiri supaya ada satu persatuan pembinaan pertanian itu yang penting. Saya ini adalah menyembuhkan sampahan rohani kepada itu dan bukan kepada yang boleh. Kami yang boleh juara itu berarti yang nama pendidik untuk belajar karena banyak pertanyaan. Kuliah nakodaken di yang bisa. Kita juga dana nakodaken belum yang tadi. Dana nakodaken dari yang mungkin bisa yang nyawa. Dan harus jamu harusnya oleh dasi pemerintah itu selama 30 tahun. Pemerintah 4 tahun. Jangan yang lebih pertama KB. Atau yang boleh tarik. Ada. Kalau di alih yang KB kalau mendepankan KB, DC yang boleh training center, yang dari situ bisa masang loop ya. Diajar yang oleh dokter Sutarso, dokter bisa yang masang loop dan mendapatkan ya, lebih daripada yang lain. Dapatkan nanti harus bukan rajin itu. Namanya satu kolega berbahaya. Bagaimana yang menyebarkan tidak bertentangan dengan agama sampai itu yang itu kita tempuh 3 hari ada keluar kan ada setiap penjelasan langsung yang khusus selama kita kali tadi yang kata arti murid di tangan ya tentang abai bahkan abai lalu dengan perkara nabi pendarahan yang apa kita pentingnya hanya itu yang cari kita pun awal dan nak bisir mau tapi bisa pun harus pasang lo
Mungkin nak niki nebo kafe pengyo bisa memelihara. Jadi ibu coba mau kafe, coba bapaknya ngocok nih malu na barang atau neluang tomo. Tangan bu, tangan beda. Itu luang yang tomo kita bulan, kita pun baru banding baru tengah luang pengyo curah. Nah mungkin sakit, daging gigi. Itu kocok ini masanya dengan kocok itu perdarahan. Lihat, mau kabel mana pemerintah itu paling daging lapan. Dan siap lihat, kan benar. Mau kabel pertama ini dari sapi untuk mengatur kelahiran. Itu pertama kali. Penghilangan dengan tegas. Bersih yang anak lagi itu banyak. Benar, kalau ada ceritakan berapa marom macam-macam, tapi sukses kami dibantu. Yang sebagai teman baiknya, keluarga berencana, kerjasama dengan penerangan dengan rumah. Banyak jadi itu nanti yang sampai yang boleh terhadap penghargaan ini. Petang baso langsung, pakai yang Pak Mantro pun, Pak Gubernur yang boleh tanda buat atau sama yang bodoh ke bank, jangan boleh komunikasi, amiti boleh macam jalur dua kali, boleh ada di sini, cara bodoh dan di sebalik. Kalau itu yang namun kalau sedih waktu mulai subuh Papua dan Korea dan berdiri Bandung yang pun pembinaan di Bandung pun yang pembinaan di Bandung apalagi topeng dan cepat pun kami datang untuk latihan ya. Ada kalau di provinsi juga yang terjadi pembinaan untuk topeng pajak itu topeng pajak yang membina seluruh pagi peta-peta. Dan dari Yudi pun sering bercerita di pedagang Yudi topeng Panjau itu hasil dari bersifat yang benar dipakai topeng Panjau mulai dari yang dibentuk oleh Pak Pandi, Pak Terlantri, Pak Rantau, Pak Bintau, Pak Mangral. Yang mewakili Bandung sekarang tadi topeng Panjau ini berkembang romantis sedianya Bandung Pak. Nah, pun kita menurut topeng Panjau dari dulu, tapi disebut-sebut mulai prestasi. Tiang lain, tiang Kongres juga begitu. Mantan saking umum pun termasuk akal yang kita itu bisa main Kongres. Karena kemarin yang kita sakit, penggal dapat isi menteri, tidak dulu mau dibuat di RRI di jalan praktik. Karena penari yang ada paksa yang Kongres, sampai ya itu dapat sambutan. Pembanyol di bumi tetap Kongres ini dipakai karena waktunya sedikit, terutama kunjungan gubernur ke desa-desa tetap diikuti dengan Kongres yang seluruh yang seluruh Bali, Subang, seluruh yang itu sama. Oke, sampai itu wali-wali pura-pura ya sudah makin kan kena topeng itu makin kan itu nggak makin di mana hotel dan sering yang di hotel lagi makin yang kan menjadi tahu makin itu nak atur nak tugas karya kalau wali yang tanpa orang juga tapi malah bahkan mana lagi internet tersebar karena yang sanggup atur wali itu sampai sekarang. Kembali daerah tetangga ya. Dan hari yang kalau makin ada yang adalah bersebabkan yang terlihat tapi batin yang bakas
Enggak, yang dokter kandung bisa yang keluar. Yang ke Jerman, ke Italia, ke India, ke Italia, udah dokter kandung, mungkin ada pengajian kami. Nah, yang diserang sekali, Aryo Otom yang bulan dan bidal-bidal, kita ngalih yang ternyata yang kayak itu. Ini musuh Aryo pun rencana itu ideal, ternyata bersama tadi, rencana ideal. Hari itu ngerja untuk beruntung di dan bukit yang pun di Korea kan, pun menjadi yang dokter perdana menteri dan Korea. Nah itu kebanyakan yang dihasilkan yang adalah nabi yang dan yang sebut ada pemasuk yang puas besi tinggal gitu. Tapi naga dalam tu dan lama pemasuk yang nutul bisa ya. Polri yang pengaklak yang bisa ya dan bisa karena jadi timur semana menjadi kira mungkin betul muter tutur pindah ayu itu kan yang bisa tutur muter dan ya tapi kalau ini macam tapi yang benar security ini kebanggaan jadi internasional ada secara nasional yang dapat boleh secara nasional yang pusat yang ikut festival Kopeng Merah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, festival teater, festival tradisi yang pernah visi kesenian luar negeri pernah ikut mengajar di luar negeri pernah atau mengajar saking di terus kan. Ya nanti kita tuangkan, kita catat susun dalam suatu naskah gitu. Semua itu untuk kentanya. Terus memang ada beberapa temang-temang dan temang dan gamelan-gamelan kedua ini juga serang tadi dipakai sampai makin termasuk yang di Cengblong juga kentan gini kok ada beberapa gending-gending dan gamelan nih kok pengalaman nih kok makanya dia kadang-kadang loh bikin itu apa yang dia buat tapi dikumpul jangan cari berita jangan sebenarnya dan mungkin yang kepada anak-anak teman-teman pembarah mau perlu waktu milik pengajian dan harapan dari lebih menjaga kebenaran dengan tapi boleh di sini mau nama memarau kita memperlihatkan kemampuan kemana kita bisa tapi kalau bisa bilang apa rambut buang baik kata di sini dua tidak tapi kita tinggal di pura tinggal di anu Perduduk nggak boleh ganti lah tinggal asal bola 5 kan anggur moyo 5 dan waktu tahun berapa itu jadi kemudian tari Astrowijaya yang takut pada takut apa karena dia kuliahnya di Jogja tapi ada campuran tari Jogja yang was-was pedas dengan dia karena saya latih jangan memperlihatkan tari Jogja tari Jawa harus Astrowijaya Bali Astrowijaya jadi semua orang Astrowijaya tapi kita kira maupun orang Astrowijaya karena ada dalam sekolah dalam di samping itu penahu yang banyak dekat Bali masih tahu kalau ngerti tak tahu apa kadang-kadang mempunyai ada bisa undang lihat kita salah beri waktu doang Allah itu bukan kita juga
pasti ini ada artinya. Zero itu apa ini kan ini aku tahu atau yang mana itu biar kan ngerti dan tanda arti mungkin kita aja begini apa observasi aku yang lapor bukan berarti luar biasa apa yang dibilang oleh agama lain kita ajarkan di lapangan sosial. Tapi kita sayangnya belajar tidak di 1, 2, 3, 4, mungkin 1 belajar 5 belajar yang 4 tidak di 4 ada 4 orang lain itu diterima. Tetapi terus memahami apa? Kalau tidak memahami itu apa orang kita lain? Bisa lo bukan pembelum kan manusia bersebelah akal. Kita tidak boleh dimanapun pembahasan ini jangan satu. Mana yang kita nonton buat ini? Pada secara dasar kita. Jadi dia orang mana toyo orang itu orang air itu. Kemudian pesakit. Semua tuh. Nah, Nika sudah semua. Nika sudah termasuk kita rekam. Kita akan tuangkan ke dalam naskah untuk tulisan awal. Nanti balik ke jangkap-jangkap mungkin dalam waktu dekat, mungkin ya 1-2 hari. Oke, semua makin ke lantar yang itu gue tambahkan. Kita arahkan. Itu sudah semua. Yang sebenarnya kalau dibilang untuk perkaryaan sudah dari tahun 2000 dan 2006. Kalau untuk berkarya untuk Badung itu sudah mulai tahun 2007 setelah yang tamat SMA waktu itu. Nah, mungkin yang lebih biasanya teringat dengan beliau, artinya memang yang sangat terngiang-ngiang sekali waktu itu bahwa jadi berinovasi bahasa beliau kalau dongsak tradisi dan filosofi itulah sebagai landasan pijak yang untuk berkarya. Jadi karya-karya yang inovasi yang itu tetap mengacu kepada tradisi, baik karya tari maupun karya kostum maupun karya film dan lainnya itu tetap mengacu pada tradisi. Nanti sebenarnya kalau di Aji niki banyak sekali sebenarnya yang bisa digali. Niki yang ingin menanyakan format untuk pembuatan dari profil niki, apa kriterianya, apakah boleh bebas? Karena dia juga pernah membuat profil bisa nggak yang nampilin di sana? Oke, coba begini nanti dia akan sampaikan ke itu contohnya ada 380 halaman yang menerima tahun 2019 itu silakan dibaca jadi sudah mandiri boleh. Nah, ini sebenarnya kalau untuk pembuatan profil itu sangat menentukan sekali. Jadi apa yang kita bicarakan di profil itu sangat menentukan sampai atau tidaknya seniman itu kepada penilaian. Contohnya Aji ini. Punah bicaranya Niki untuk menarasikan mungkin nanti Pak Dewa Sikra ya yang pendamping beliau secara detail bisa dari piagamnya, dari foto-foto karyaannya, dari topengnya, dari muridnya juga kan kata sesuai dengan kriteria itu kan ada generasi ya muridnya siapa saja bila perlu ada komentar dari murid-muridnya testisnya gitu ya salah satunya itu Najum dia juga murid beliau gitu. Dan itu bisa dimintain teskis dan beberapa masing-masing lainnya. Itu sangat penting sekali untuk profiler utama. Nah, ini kalau untuk yang pribadi yang akan coba membuat nanti stane profil yang sendiri kebetulan yang juga pernah membuat profil semacam ini di tahun 2016. Itu dalam rangka pemuda pelopor yang kebetulan bidang sosial budaya pariwisata dan pembinaan waktu itu dan mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Jadi yang mencoba membuat profilnya tidak dengan laporan biasa dan apakah boleh nanti seperti ini makanya yang
biografi yang, kemudian ada pengalaman organisasi, prestasi bidang akademis, penghargaan internasional, nasional, provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa. Itu yang coba paparkan lengkap di sana. Jadi profil dia di tahun 2016 mungkin nanti yang akan melengkapi sampai tahun 2021 ini. Karena ada beberapa juga karya-karya dia setelah 2016 itu setiap tahun itu paling tidak ada 3 lah karya dan jadi ada beberapa mungkin yang bisa yang sisipkan lagi nanti. Itu mungkin kalau dia sih dari pribadi mungkin lagi dicari pemain komputer. Itu benar. Yang mana dia? Mana? PDF itu ya. Oh ya, ya. Iya. Coba ditayangkan. Buka dulu, nanti buka di share screen-nya, buka. Sekarang share screen mencari. Nah, Iya. Nanti format yang seperti itu untuk apa namanya? Membuka pokok. Kita bisa rangkum pembuatannya. Itu dia berupa buku, kayak buku dia, tapi dalam format seperti menggunakan ampak. Oh, berarti sudah punya Niki, tinggal dituangkan aja, nggih. Apalagi ada foto-fotonya bagus, bagus. Yang ada biodata yang itu simpan untuk contoh. Ini kan sudah yang cerita di sana. Terus pengalaman organisasi, karya-karya yang semua ada datanya. Beberapa karya itu waktu itu dan dereng kalau one spring itu tambahan tahun 2016 karya kostum masuk di sana. Dan itu haki yang sekarang sudah waktu itu yang punya 2 haki, kalau sekarang sudah 5 haki. Kita masuk bidang peloporan, dan nanti di bidang peloporan itu mungkin apa yang nanti dimasukkan di kategori yang mana, kan begitu. Misalnya yang di kategori kreator, atau mungkin yang di penghargaan presiden Nike, mungkin yang Parama gitu misalnya. Ini yang kita bahas. Oh ya, dan di sini yang akan kita bahas. Kalau kita kebetulan yang jadi pintar pelopor, jadi bidang peloporan yang apa? Ini itu yang bahas. Mungkin nanti di sini untuk yang nanti dikategorikan yang di mana nih ya. Di situ kita akan bahas nanti. Nanti kita akan kalau begitu anunya apa namanya penyampaiannya, nanti kita akan tugaskan beberapa dari rekan untuk sebagai pendamping membantu untuk merumuskan kemana arahnya nanti kemana arahnya akan kita akan bawa ikut sertaannya sehingga nanti bisa lebih jelas. Ini termasuk misalnya bidang-bidang yang bidang sosial, terus bidang negara, terus kegiatan-kegiatan yang sebetulnya. Nanti di sini keterangan juga sebetulnya kalau Aji yang rasa banyak sekali dokumentasinya. Mungkin nanti disertakan juga murid-murid beliau siapa. Kalau Aji ininya kalian mungkin buku-buku beliau mungkin bisa dipinkan ya.
pengadaan bidang akademik terus tapi masih itu deh. Masih Pegang-pegang di sekolah nih. Di sekolah waktu juara sekolah yang macam pembinaan juri terus sebagai juri sebagai pembina yang pembina terus nasional yang masih simpan kabupaten terus ya jadi kabupaten sekali gitu. Ini sebagai inspirasi bagi kita semua sebenarnya nasional terus nasional. Dengan koran juga dia masukin di sini. Iya. Jadi kan dia ada koran banyak di situ, dimasukin aja di situ biar lengkap. Terus itu bisa yang buat nanti nanti kita saling sharing, saling bantu. Jadi kita satu tim Niki, apapun Nike, sehingga mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menyusun profil atau portofolio atau dokumentasinya, dan kita bisa masuk bersama dan mungkin dapat AKI secara bersama-sama. Nah demikian Dumun untuk rapat kali ini. Barangkali dari teman-teman yang ikut secara virtual, secara virtual, silakan tuh. Ada yang perlu disampaikan lagi. Berkompetisi di dalam bidang yang sama. Oke. Yang cermati, kalau dia terakhir yang menemukan untuk almarhum itu adalah di kriteria pencipta. Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Berkarya di bidang kebudayaan yang ditulis kurang-kurangnya 10 tahun dan karya yang diciptakan memiliki kualitas nilai-nilai kepeloporan serta mendapat pengakuan di tingkat nasional dan internasional. Di keterangan sudah dibicarakan di APEC, terus dan development dan lain sebagainya. Kita Ustaz juga bicara tentang internasional kedua sering waktu perubahan iklim itu yang ingat juga. Saya depannya banyak juga bicara tentang lokal genius yang banyak di keterangan. Istana Presiden karena kan di keterangan. Ya. Konsepnya. Ya. Oh ya, ada Istana Presiden benar. Walaupun tidak eksplisit, itu yang menyimpan itu dan yang screenshot ada unsur utama keuangan. Yang mungkin yang bisa screenshot masuk di dalam bahasanya Istana Presiden yang Kalimantan, negara itu ada poros sebenarnya dari seorang arsitek yang paham dan sehat kita akan masuk. Itu semua atas ketentuannya nanti silakan nanti di bidang apinya silakan diidentifikasi dulu. Lalu ada teman-teman ring yang ikut melalui Pikon, silakan mungkin Bu Mahendra ada tanggapannya untuk kategori anak dan remaja, bakal calonnya mungkin kira-kira silakan penyampaiannya Bu Mahendra. Om Swastiastu, Pak Kadis. Silakan. Terkait peserta yang untuk kategori anak-anak dan remaja, karena ini yang baru penjajakan, masih belum dapat informasi secara lengkapnya Pak Kadis. Yang akan menjajaki terlebih dahulu pada para pembina yang ada di bawah, apakah ada anak-anak didik mereka yang punya prestasi yang kira-kira masuk pada kriteria penerima penghargaan ini. Sedikit yang untuk apa yang telah disampaikan tadi, yang teringat dengan ininya Pak Gumdir Rahma tadi. Saya ingat tahun 2016 nih Gumdir Rahma kita ajukan sebagai penerima pemuda pelopor dan mungkin untuk tahun ini
beliau Gungdi Rahma kita masukkan ke kriteria pembaru atau kriteria pencipta lebih pasnya Pak Kadis. Pembaru atau pencipta. Mungkin Gungdi Rahmanya bisa memilih salah satu mana yang kira-kira lebih cocok. Dan untuk profilnya tadi sudah lengkap, cuman mungkin agak kita sesuaikan nanti narasi terakhir dan awalnya Nika sesuai dengan kriteria mana yang akan diikuti, Pak Kadis. Inggih Nika mantan Pak Kadis. Semua. Nggih Bu Mas semua barangkali nanti begini nih yang besok bagi teman-teman yang akan mendampingi masing-masing niki, jadi paling tidak satu kabit atau satu kasih yang dampingi dan betul-betul teman-teman yang akan membantu menyusun nika betul-betul dikerjakan itu ini tidak ada menunda soalnya karena hari Rabu Kamis kita harus sudah clear Rabu Kamis Jumat nika dan hari Senin atau Selasa nika sudah ada bakalannya mentahnya termasuk atu dalam nanti kita bisa matangkan lagi. Kemudian di bidang kesenian, Bu Dayu Puni ada yang belum disampaikan, yang harap ada masukan sedikit, silakan Bu. Silakan Bu Dayu, penyampaiannya, tanggapannya. Oke, swastiastu Pak Kadis. Niki sedikit masukan wenten wau dari pas yang sedang mengikuti rapat niki. Wenten dari Pak Yande Arnamo nih ke Pak Kadis. Mungkin dilihat juga di disebut tadi dia melihat uploadan dari YouTube nih kan ada dalam cilik nih Pak Kadis. Apakah niki sudah final niki tapi bisa katanya lagi menambah kategori yang dalang cilik gitu katanya Pak Yande. Tapi ini kenal gininya usulannya. Benten Pak Kadis, benten masukan tadi nggih. Oke, nanti begini. Yang jelas Bu Bayu nggih. Untuk kategori anak dan remaja kita belum punya calon. Silakan nanti berkomunikasi diajukan oleh Bu Mangindra siapapun itu yang open. Karena begini, intinya nanti kita sama-sama membantu membuatkan profil gitu, mengumpulkan sertifikat atau piagam atau apapun Niko yang menunjukkan kelayakan untuk diajukan gitu. Dan diharap sekali teman-teman bisa ikut berkontribusi karena ini adalah betul-betul strategi sekali untuk bisa kita mengajukan para seniman-seniman dan maestro-maestro kita. Oke, jadi agar segera Niki komunikasi lebih lanjut dan memantapkan calon yang akan diajukan. Yang kira demikian. Jadi yang rasa cukup dari yang lain atau ada lagi yang ingin disampaikan silakan. Itu orang lagi. Bentar boleh dari adat. Yang rasa cukup Pak Kabid Adat ada Pak Kabid? Pak Kabid Adat. Saya rasa cukup teman-teman karena dari Pak Kabid juga tidak ada lagi. Untuk lebih lanjut kita matangkan sambil jalan niki. Nah demikian Dumun untuk rapat kita pada siang hari ini karena memang kita dibatasi oleh prokes pertemuan itu maksimal 2 jam jadi kita pas niki 2 jam. Pemukas kita ngaturang semua yang para pengelisir, para tokoh-tokoh kita yang sepun tidak merawin. Nah, ingin menekan di ulama titiang, mungkin nanti riwus puniki presiden titiang nyangre, terus tidak nyarangin ditakala nyusun narasi utawi profil dari persyaratan usulan puniki. Untuk latihan para pengelisir pemukas kami titiang ngaturang promosi buku tadi untuk promosi. Om, Santi, 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 Om.